Video kali ini akan membahas bagaimana sih mengurutkan data dengan menggunakan algoritma insertion sort. Misalkan kita punya n buah data yang mau kita urutkan. Syaratnya adalah kalau kita menggunakan algoritma insertion sort untuk pengurutan data, syarat yang harus dipenuhi adalah n-1 data itu harus sudah dalam keadaan terurut. Oke, so data yang terakhir yang mau kita urutkan, yang mau kita masukkan, itu kita tinggal cari posisinya ke data n-1 tadi, sehingga total nanti kita punya n buah data sudah dalam keadaan terurut. Oke, kita ilustrasikan dengan seperti halnya kita bermain kartu. Misalkan kita punya tumpukan kartu. Kemudian kita ambil satu kartu di dalam dari tumpukan. Misalkan kita dapat kartu yang punya value 10. Kemudian kita letakkan kartu ini ke dalam tangan kita biasanya kan. Misalkan seperti ini. Karena datanya cuma satu, otomatis 10 ini sudah dalam keadaan terurut. Karena datanya cuma satu. Ya. Misalkan kita akan mengurutkan secara ascending, dari kecil ke besar. Kartu yang kedua yang kita ambil dari tumpukan adalah misalkan 5. Kita punya kartu di tangan kita adalah 10. Kita ambil dari tumpukan itu 5. Maka kita mau meletakkan 5 itu ke dalam tangan kita. Yang kita lakukan adalah secara tidak sadar, kita akan bandingkan kartu 5 ini dengan kartu 10 yang ada di dalam tangan kita, yang sudah ada terurut di dalam tangan kita. Karena 5 lebih kecil dari 10, maka yang dilakukan adalah kita geser 10 ke sebelah kanan. Seperti ini. Kemudian kita sisipkan 5 ke tempat yang tadi ditempati oleh si kartu 10. Oke ya. Berikutnya, misalkan kita ambil lagi kartu, kita punya 2 kartu di tangan, 5 dan 10. Ingat, ini sudah dalam keadaan terurut tadi. Kemudian kita ambil kartu lagi, misalkan kita punya kartu 7 dari tumpukan. Kita punya 2 kartu yang dalam keadaan terurut di tangan kita, yaitu 5 dan 10. Yang dilakukan insertion sort adalah karena kartu di tangan kita itu sudah dalam keadaan terurut, maka 7 ini hanya dibandingkan dengan data yang terakhir saja, yaitu 10. Karena 10 lebih besar daripada 7, maka 10 digeser. Oke. Algoritma tidak berhenti sampai di sini. Berikutnya adalah kita bandingkan 7 dengan kartu 5. Data berikutnya yaitu 5. Karena 7 lebih besar dari 5, maka 5 tidak perlu digeser. Yang dilakukan adalah kita sisipkan 7 ini di antara 5 dan 10. Ya, ini adalah insertion sort. Misalkan kita ambil kartu lagi, kita punya kartu 9. Ingat, di tangan kita sudah punya 3 buah kartu yang sudah dalam keadaan terurut, 5, 7, dan 10. Kita ambil kartu dari tumpukan, yaitu kartu yang bernilai 9. Maka yang dilakukan adalah dibandingkan dengan 10. Kemudian karena 10 lebih besar daripada 9, 10 digeser. Ya. 9 kita bandingkan lagi dengan 7. Ternyata 9 lebih besar daripada 7. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi bandingkan 9 dengan 5. Kenapa? Karena 5 sudah otomatis pasti lebih kecil daripada 7. Oleh karena itu, kita tinggal sisipkan 9 ini di antara 7 dengan 10. Oke. Oleh karena itu kita punya di tangan kita punya 4 kartu, 5, 7, 9, dan 10. Misalkan kita ambil kartu lagi, dapatlah J. J lebih besar daripada 10. Karena 4 kartu di tangan kita sudah dalam keadaan terurut,
maka yang dilakukan adalah kita hanya bandingkan dengan data yang terakhir saja, yaitu 10. Karena J lebih besar daripada 10, kita letakkan J di sebelah kanan 10. Kita perlu nggak bandingkan dengan data sebelum 10? Tidak. Kenapa? Karena semua data sebelum 10 otomatis lebih kecil daripada 10. Oke. Ini adalah inti dari algoritma insertion sort. Berikut ini kita akan detailkan bagaimana cara algoritma insertion sort untuk mengurutkan sejumlah data. Misalkan kita punya data dalam permainan kartu kita sebelumnya, ada 10, ada 5, ada 7, ada 9. Oke. Kita punya 5 buah data. Syaratnya adalah ketika kita punya 5 buah data, maka kita asumsikan bahwa 4 buah data sebelumnya itu harus sudah dalam keadaan terurut, kemudian baru kita masukkan data kelima. Oke. Begitu juga ketika kita punya 3 buah data yang mau kita urutkan, kita asumsikan bahwa 2 data harus sudah dalam keadaan terurut, baru kita masukkan data yang ketiga. Begitu seterusnya. Misalkan seperti ini. Kita punya 5 buah data, maka kita akan urutkan tiap iterasi. Iterasi yang pertama, kita asumsikan kita mau mengurutkan 2 buah data. Oleh karena itu, 1 data sebelumnya harus sudah dalam keadaan terurut, sehingga kita bisa masukkan data baru. Gitu ya. Oke, dua data yang mau kita urutkan yang mana? Yang ini, yang terletak pada indeks ke-0 dan indeks ke-1. Oke, 1 data yang dianggap sudah terurut yang mana? Yang ini, data yang terletak pada indeks ke-0. 1 data baru yang mana? Yang ini, yang data yang terletak pada indeks ke-1. Oke. Yang data baru ini kita sebut dengan key. So, key-nya adalah data yang terletak pada indeks ke-1, yaitu 5. 1 data yang kita asumsikan sudah dalam keadaan terurut adalah data pada indeks ke-0, yaitu 10. Kalau datanya sudah cuma 1, otomatis dia sudah dalam keadaan terurut kan? Oke. Yang kita lakukan adalah kita mau memasukkan 5. 5 ini ada di posisi keberapa? Yang kita lakukan adalah kita bandingkan 5 dengan data yang sudah dalam keadaan terurut, data sebelumnya yang sudah dalam keadaan terurut, yaitu 10. Karena 10 lebih besar dari 5, ini kita mau urutkan secara ascending. Karena 10 lebih dari 5, maka 10 ini kita geser. Kalau 10 yang semula ada di indeks ke-0, sekarang 10 ada di indeks ke-1. Indeks ke-0-nya apa? Kita kosongkan dulu. Ya. Indeks ke-0, indeks ke-1. Karena sudah tidak ada data lagi, oleh karena itu 5 sekarang kita sisipkan ke dalam indeks ke-0. Ini adalah 5. So, iterasi pertama sudah kita dapatkan 2 data sudah dalam keadaan terurut. 2 data pertama sudah dalam keadaan terurut. Oke, iterasi kedua. Iterasi kedua itu kita punya 3 buah data. Oke, kita punya 3 buah data. Di mana 2 data sebelumnya itu harus dalam keadaan terurut,
dan kita punya satu data baru yang mau kita masukkan atau kita sisipkan ke sebelah mana. Itu ya. Data baru ini kita sebut dengan key atau flagnya. So, key-nya adalah 7. Dua data yang sudah terurut adalah hasil dari iterasi sebelumnya, yaitu 5 dan 10. Oke. Sekarang kita bandingkan 7 dengan 10. Karena 10 lebih besar daripada 7, oleh karena itu 10 digeser. Sepuluh yang semula ada di indeks ke-1, sekarang berada di indeks ke-2. Ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2. 5 ada di mana? Tetap di indeks ke-0 dong. Oke, sekarang 7 kita bandingkan dengan 5. Karena 7 lebih besar dari 5, maka 5 tidak perlu kita geser. Sekarang kita sisipkan atau kita lakukan insertion data 7 ini ke indeks antara data 5 dan data 10, yaitu indeks ke-1. Kita masukkan di sini. Oke, dapat dilihat bahwa ini 3 data pertama ini sudah dalam keadaan terurut. Berikutnya, iterasi luar yang ketiga. Kita punya 4 data. Asumsikan 3 data sebelumnya sudah dalam keadaan terurut, dan memang benar, hasil dari iterasi sebelumnya. Dan kita punya 1 data baru yang mau kita insertkan. Gitu ya. Atau kita sebut dengan key-nya. Oke, kita lihat ada key-nya sama dengan 9. Data yang kita asumsikan 3 buah data yang sudah dalam keadaan terurut adalah 5, 7, 10. Berikutnya adalah kita mau letakkan 9 ini berada di indeks kemana di antara 3 buah data ini. Ya. Apakah di indeks ke-4 atau indeks ke-3 ataukah indeks ke-2, indeks ke-1 ataukah indeks ke-0. Oke. Yang kita lakukan adalah kita bandingkan 9 dengan 10 karena 10 lebih besar daripada 9, kita lakukan pergeseran. Yang semula 10 berada di indeks kedua, sekarang 10 ada di indeks ke-3. 0, 1, 2, 3. 5, 7 ada di mana? Tetap dong, ada di indeks ke-0 dan indeks ke-1. Kemudian, kita bandingkan 9 dengan 7. Ternyata lebih besar 9 daripada 7. Oleh karena itu, kita tidak perlu lakukan perbandingan dengan data sebelum 7. Kenapa? Karena data ini sudah dalam keadaan terurut. Oleh karena itu, semua data sebelum 7 itu pasti nilainya lebih kecil daripada 7. Oleh karena itu, sekarang kita sisipkan 9 itu antara indeks ke-1 dengan indeks ke-3. Oke. Ini adalah hasil insertion sort. Oke, sekarang kita buat buat code-nya, kita buat generalisasinya. Kalau kita punya 4 buah data, ketika kita punya 4 buah data, ternyata kita lakukan iterasi luar sebanyak 3 iterasi, 1, 2, dan 3. Oke. 3 iterasi luar. Oke. Masing-masing iterasi luar itu ada iterasi di dalamnya,
Iterasi di dalamnya bertujuan untuk membandingkan tadi antara si key dengan data-data sebelumnya. Oke, untuk iterasi yang pertama, ada berapa kali iterasi di sini? Ditandain dengan tanda ini, merah ini. Karena hanya ada satu kali perbandingan, iterasi pertama itu hanya ada satu kali iterasi saja. Oke. Iterasi kedua, itu ada 2 kali perbandingan, oleh karena itu ada 2 kali iterasi. Berikutnya, kalau kita lihat di iterasi yang ketiga, juga ada 2 kali perbandingan. So, pada iterasi ketiga ini ada 2 kali iterasi. Oke ya. Kita catat dulu. Sekarang kita akan coba bagaimana mengurutkan data dengan menggunakan algoritma insertion sort dengan jumlah data sama dengan 5.